bersangkutan sesuai yang dilaporkan, yaitu tentang Bareskrim Polri akhirnya menetapkan pimpinan Pondok Pesantren, Ponpes, Al-Zaitun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Penetapan status tersangka ini setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Kriminal Umum Bareskrim Polri melakukan gelar perkara dalam kasus tersebut. Juhandani menuturkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap Panji usai menetapkannya sebagai tersangka. Panji sendiri dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan atau pasal 45 ayat 2, Yungto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14U Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, soal penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka atas dasar penistaan agama ini jelas bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh konstitusi pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan secara prinsip HAM secara internasional. Yang juga penting untuk disampaikan kepada pemerintah, jangan lupa membiarkan kriminalisasi sedemikian rupa, itu artinya pemerintah ini, terutama pemerintahan Pak Jokowi, itu mewariskan satu dan bahkan terburuk kalau kita mau katakan, gitu ya, yang membiarkan warga negara dikriminalisasi, ditahan, ditersangkakan menggunakan pasal penodaan agama hanya karena perbedaan dalam berpandangan, termasuk pandangan keagamaan. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Sehingga pemerintah terpaksa tunduk pada aspirasi itu. Karena beberapa teman media juga sudah hadir. Kita akan mulai dari teman-teman yang sudah ada di hadapan kita. YLBHI mungkin bisa menyatakan sikapnya, karena YLBHI punya riset bagaimana penggunaan pasal penodaan agama itu dari tahun ke tahun trennya naik, dan yang disasar adalah kelompok minoritas. Di sana ada pola-polanya, mulai dari tekanan massa, kemudian di situ ada pelaporan dan polisi atau aparat kemudian tunduk pada tekanan massa itu, dan beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan oleh YLBHI. Silakan Pak Arief untuk menyampaikan pandangan YLBHI terkait situasi yang sangat memprihatinkan ini, karena negara melakukan kriminalisasi terhadap pandangan keagamaan warga negara Indonesia. Oke. Baik, selamat sore teman-teman sekalian, baik yang di YLBHI hari ini maupun teman-teman yang di online. Tadi di sini kita diskusi untuk penyampaian pertama, barangkali nanti akan dimulai dari kawan-kawan imparsial dulu ya. Kemudian teman-teman dari Setara, baru kemudian dari Sejuk dan juga YLBHI gitu. Begitu Mas Towi, saya serahkan ke teman-teman imparsial terlebih dahulu ya. Oke, silakan mulai Anissa. Ya, terima kasih Mas Towi atas waktunya. Selamat sore kawan-kawan yang hadir secara luring di YLBHI dan kawan-kawan yang hadir secara online melalui Zoom dan live streaming YouTube. Saya Anissa dari Imparsial, mewakili koalisi masyarakat sipil yang bergerak di isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.
membuka konferensi pers pada hari ini. Sebelumnya juga Imparsial juga sudah mengeluarkan rilis, nanti bisa dicek lebih jauh di website Imparsial berkenaan dengan penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Saya membuka konferensi pers pada sore hari ini dengan saya mengingatkan kembali lagi-lagi 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Februari juga koalisi melakukan konferensi pers di ruangan yang sama. Ketika itu merespon soal pernyataan Presiden Joko Widodo tentang jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang disampaikan di Rakornas Kepala Daerah pada Januari 2023. Nah, ini saya berusaha untuk mengingatkan lagi dan lagi gitu ya, bahwa dalam statement Presiden Jokowi pada saat itu memberikan arahan gitu ya kepada para kepala daerah untuk berhati-hati ketika melakukan penanggulangan lah, istilahnya penanggulangan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran KBB atau kebebasan beragama berkeyakinan dan tindakan-tindakan intoleransi yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, di statement tersebut juga Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jangan sampai kepala daerah terlibat gitu ya dalam tindakan-tindakan intoleransi dan diskriminasi atau bahkan pelanggaran KBB. Tapi ternyata hingga saat ini pernyataan tersebut nihil hasil gitu, seperti tidak diwarok oleh para pemerintah baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional dan para aparat penegak hukum ketika mereka berhadapan dengan tindakan-tindakan intoleransi dan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama di baik di level daerah maupun di level nasional. Nah, saya masuk ke dalam kasus Panji Gumilang dan Al Zaitun yang pada kemarin atau hari ini gitu ya telah ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka atas kasus penistaan atau penodaan agama. Nah, soal penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka atas dasar penistaan agama ini jelas bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh konstitusi pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dan secara prinsip HAM secara internasional. Dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri juga terlihat seperti tadi pengantar oleh Mas Towi gitu ya, dan mungkin Mas Halili juga sudah pernah menyebutkan bahwa terlihat sebagai bentuk dari ketundukan terhadap tekanan massa dan tekanan massa yang mana massa ini merupakan kelompok-kelompok mainstream, apalagi khususnya Al Zaitun ini berlokasi di Jawa Barat, yang mana mungkin dari kita semua yang melakukan monitoring gitu ya, kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran KBB itu banyak terjadi di Jawa Barat, dan kebanyakan pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut adalah kelompok-kelompok mainstream yang kemudian tidak jarang dilegitimasi oleh pemerintah daerah setempat gitu, baik di level bupati atau wali kota, bahkan gubernurnya sekalipun. Nah, langkah dari penetapan tersangka Panji Gumilang dengan pasal penistaan atau penodaan agama di 156A KUHP juga semakin memperlihatkan bahwa negara malas berpikir lebih jauh, tidak melihat perspektif yang lebih luas gitu ya, tidak menggunakan prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahkan prinsip kebebasan berpendapat dan berpendapat dan berekspresi gitu ya, termasuk di dalamnya mengekspresikan pandangan atau ajaran agama yang berbeda bagi setiap warga negara. Dan dalam konteks ini juga
kami melihat bahwa negara tidak mau berusaha untuk menggunakan perspektif HAM dan keberagaman yang sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi. Nah, termasuk juga bagaimana penanganan dari aparat penegak hukum yang masih bias favoritisme dan mayoritarianisme, dan ini jadi pola kriminalisasi para tersangka yang dijatuhi pasal penodaan agama gitu ya. Bagaimana penanganan aparat penegak hukum dalam konteks ini kepolisian gitu ya, karena penetapan tersangka juga ditetapkan oleh Barreskrim Mabes Polri yang masih bias itu tadi, dan pemerintah juga aparat penegak hukum cenderung melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran atas KBB yang dinilai yang justru selalu merugikan si korban atau kelompok atau seseorang yang terdiskriminasi gitu. Jadi korban ini sudah mengalami tindakan intoleransi, kemudian didiskriminasi, tapi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum justru semakin membuat si korban ini semakin termarginalisasi dan mengalami double victim seperti itu. Dan lagi-lagi perspektif yang belum berpihak pada korban, belum menggunakan prinsip-prinsip keberagaman, hak asasi manusia itu masih menjadi catatan merah dalam situasi dan kondisi jaminan perlindungan atas kebebasan beragama di Indonesia. Dan bahkan di beberapa kasus juga, misalnya kita mungkin masih mengingat kasus Meliana yang juga dijatuhi pasal penodaan agama di tahun 2017 atau 2018 sekitar itu. Di situ memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum, aparat keamanan justru melakukan pembiaran hingga terjadi kekerasan terhadap Meliana dan keluarganya gitu ya, dan kelompoknya juga. Dan baru kemudian setelah terjadi kekerasan dan sangat rusuh gitu ya di wilayah di wilayah tempat tinggalnya, baru kemudian aparat turun tangan untuk melakukan penertiban gitulah, seperti melakukan penertiban, tapi tidak berupaya untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu gitu. Nah, itu masih jadi catatan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran KBB di Indonesia di beberapa daerah. Dan poin selanjutnya adalah kami mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk kedepannya, semoga ini tidak berulang lagi gitu ya, untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, dan mengemukakan pandangan tanpa melakukan diskriminasi gitu. Dan hal tersebut perlu untuk dilakukan selama pandangan atau ajaran dalam konteks ini ajaran agama yang diamalkan gitu ya, tidak mengarahkan pada kekerasan dan tidak dimanifestasikan dengan bentuk-bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan seperti ekstremisme kekerasan dan bahkan aksi-aksi terorisme. Dan untuk yang terakhir dari saya, kedua terakhir dari saya, kedepannya diharapkan pemerintah juga aparat penegak hukum dalam merespon perbedaan pandangan keagamaan di masyarakat dapat mengedepankan pendekatan dialog dan prinsip toleransi antar umat beragama yang inklusif, karena dengan melalui pendekatan yang inklusif dan saling menghormati, konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial di masyarakat dapat dihindari. Dan ini sekali lagi perlu untuk dicanangkan lebih dalam gitu ya kepada para pemerintah dan aparat, bahwa dalam konteks atau kasus konflik kerukunan antar umat beragama atau intoleransi sebaiknya mengedepankan prinsip-prinsip dialog yang
inklusif dalam konteks ini tidak lagi mendiskriminasi para kelompok atau individu yang memiliki perbedaan pandangan. Jadi benar-benar dalam dialog tersebut mengedepankan prinsip inklusif, setara, dan mengedepankan tidak diskriminatif lah, seperti itu. Dan yang terakhir dari saya adalah dalam tahun politik ini gitu ya, setahun lagi kita akan menghadapi tahun politik, dan pasti di sisa tahun ini akan jadi momen yang hangat untuk baik para elit politik maupun masyarakat di akar rumput untuk sama-sama membakar semangat politik gitu ya, dan itu harus harus menjadi fokus kita supaya meskipun ironinya gini ya, kami berharap koalisi berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus intoleransi dan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Tapi pada kenyataannya, ironinya adalah kasus-kasus pelanggaran KBB pasti akan terus bisa berulang, apalagi setahun ke depan kita akan menghadapi tahun-tahun politik, dan hal ini akan menguat jika pemerintah dan aparat penegak hukum, aparat keamanan tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum yang adil dan setara, juga tidak menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama, beribadah, berkeyakinan bagi setiap warga negara di Indonesia. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mas Taufik. Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa Yuda ini peneliti dari Imparsial. Untuk selanjutnya bagian dari koalisi anti pasal penodaan agama selain dari Imparsial, Setara Institut melalui direktur eksekutifnya Halili Hasan juga akan menyoroti bagaimana pemerintahan Indonesia di bawah Jokowi dianggap tunduk kepada tuntutan kelompok intoleran. Waktu dipersilakan Pak Direktur Eksekutif Setara Institut. Baik, terima kasih Bang Nowi ya untuk pembukaan yang tadi, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pengantar tadi, Mbak Nisa dan teman-teman lain anggota koalisi yang ada di LBHI, ada Mas Arief, ada Mas Saidiman, ada Mbak Citra, dan teman-teman semua yang bergabung secara online. Tentu saja yang sangat kita hormati dan apresiasi teman-teman wartawan yang bergabung baik di lokasi maupun yang bergabung secara daring di konferensi pers secara hybrid sore hari ini. Pertama begini, kita koalisi ini ingin memberikan penegasan ulang ya pada pemerintah bahwa yang sedang dilakukan pemerintah, sadar atau tidak sadar mereka, itu adalah sebuah tindakan untuk melayani, saya kira ya, kalau menggunakan bahasa setara, melayani sentimen dan selera kelompok-kelompok agama konservatif di Republik ini. Kita tahu bahwa mereka selama ini selalu memaksakan sentimen keagamaan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan lain di luar politik, yang pada pokoknya adalah selalu meminta negara untuk tunduk pada apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, dan kemudian
tunduk pada kecenderungan yang mereka miliki. Padahal dalam tata kebinekaan Indonesia, interpretasi keagamaan, kecenderungan dalam meyakini keagamaan tertentu, keyakinan tertentu, kepercayaan tertentu, pastilah beragam. Seperti tadi disinggung oleh Anissa ya, pasal 28E ayat 1 dan 2 memberikan jaminan mengenai hal itu. Atau kalau kita rujuk rumusan langsung dari para pendiri negara, di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu sudah tegas di dalam konstitusi. Jadi kita ingin mengingatkan pemerintah bahwa bernegara itu berhukum itu berkonstitusi. Dan kalau kita rujuk konstitusi, tegas bahwa setiap orang itu dijamin oleh negara, dan karena jaminan itu melekat pada perorangan, tidak mungkin tidak, keberagaman itu pasti terjadi. Itulah kenapa beberapa akademisi, beberapa pegiat pemikiran itu menganggap lumrah perbedaan beragama itu dalam tata kebinekaan sesuatu yang niscaya saja untuk terjadinya perbedaan dalam menginterpretasikan agama, dalam memeluk keyakinan, dalam meyakini sebuah kepercayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ketika negara kemudian tunduk pada tuntutan satu kelompok tertentu, tekanan satu kelompok tertentu, sentimen satu kelompok tertentu, itu artinya negara memberikan ruang bagi kelompok-kelompok itu untuk melakukan konsolidasi. Tadi Nisa sudah mengingatkan bahwa ini tahun politik tentu saja, dan tahun politik ini memberikan kesempatan sangat banyak kepada pemerintah untuk kemudian menggunakan cara mudah dalam melayani selera, dalam memenuhi sentimen dari kelompok-kelompok konservatif itu, yaitu apa? Dengan pasal penodaan agama, bukan dengan yang lain-lain. Kalau negara, pemerintah mengklaim ini adalah proses penegakan hukum, kami ingin mengatakan tidak, itu bukan penegakan hukum, tapi itu adalah ruang pemberian pelayanan bagi sentimen politik kelompok-kelompok konservatif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kami tegaskan di sini bahwa kalau kita rujuk data Setara Institut, memang terjadi lonjakan hebat ya pada pemerintahan ini soal kasus-kasus penodaan agama. Dalam catatan kami ada 187 kasus penodaan agama, dan 122 diantaranya itu terjadi pada kurun waktu antara 2014 sampai 2022. 2022 itu kami pilih bukan karena 2023 itu tidak banyak, tetapi lebih karena tahun 2022 itu adalah tahun di mana data KBB sudah kami rilis, dan catatan kami itu mengacu pada data KBB yang sudah solid dan kami rilis ke publik. Tentu saja kalau ditambahkan dengan kasus-kasus besar pada tahun 2023, termasuk kasus penetapan tersangka untuk Panji Gumilang, akan semakin panjang hitung dari pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terutama dengan menggunakan pasal-pasal penodaan agama. Tadi saya ingin kembali pada data bahwa lonjakan besar yang terjadi pada kasus-kasus penodaan agama di Indonesia itu terjadi pada kurun waktu antara 2014 sampai 2022. Ada 122, dan itu ber-20% meningkat ya, atau kalau di total sebenarnya 100% lebih ya dibandingkan periode sebelumnya. Dan itu catatan serius saya kira untuk pemerintahan ini. Karena apa? Karena dua hal. Satu, kepolisian dan kejaksaan itu berada di bawah rezim eksekutif, artinya di bawah kendali langsung
pemerintahan Jokowi. Pak Presiden mestinya bisa menghandle isu ini secara lebih baik kalau memang ada political will dan political ability untuk menghandle atau bahkan melakukan moratorium, melakukan penghentian penggunaan pasal-pasal penodaan agama. Hanya persoalannya kami tidak yakin bahwa pemerintah punya will dan punya ability untuk melakukan itu. Ya, yang kedua, tentu saja kita ingin mengatakan bahwa aparatur selama ini berada dalam kecenderungan untuk tunduk pada kelompok-kelompok konservatif, utamanya pada pandangan keagamaan MUI. Ini sesuatu yang harus diperhatikan betul-betul oleh Presiden, ya. Dan kalau ini tidak dicegah, saya kira akan terus ada kriminalisasi, korban kriminalisasi menggunakan pasal-pasal penodaan agama dengan merekayasa pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan tertentu seperti MUI yang sebenarnya secara legal itu bukan merupakan sumber peraturan perundang-undangan yang legitimate untuk dirujuk oleh pemerintah dalam setiap proses yang mereka klaim sebagai penegakan hukum itu. Itu poin kedua yang ingin kita tegaskan. Yang ketiga, yang juga penting untuk disampaikan kepada pemerintah, jangan lupa membiarkan kriminalisasi sedemikian rupa, itu artinya pemerintah ini, terutama pemerintahan Pak Jokowi, itu mewariskan satu dan bahkan terburuk kalau kita mau katakan, gitu ya, yang membiarkan warga negara dikriminalisasi, ditahan, ditersangkakan menggunakan pasal penodaan agama hanya karena perbedaan dalam berpandangan, termasuk pandangan keagamaan. Dua hal yang ingin kita tegaskan dalam konteks itu. Pertama, tahanan penjara itu bukan tempat untuk menghukum mereka yang berbeda pandangan. Penjara itu bukan tempat untuk, sekali lagi, menghukum mereka yang berbeda pandangan, yang berbeda keyakinan. Penjara bukanlah tempat untuk mereka diberangus menggunakan pasal-pasal dan kemudian dimasukkan ke ruang jeruji besi hanya karena mereka punya pandangan yang berbeda dari kecenderungan umum. Padahal kalau kita cek, kemajuan hanya dimungkinkan jika kita ingin atau mampu atau bisa keluar dari zona nyaman kejumudan, termasuk kejumudan dalam keagamaan. Saya katakan kejumudan karena apa? Karena kita mengklaim sebagai negara bertuhan, tapi banyak persoalan yang tidak bisa diatasi dengan cara-cara lama dalam beragama. Ya, misalnya korupsi terjadi di mana-mana dan bahkan bancaan dana rakyat itu dilakukan tidak lama setelah anggota dewan itu selesai melakukan peribadatan tertentu. Itu fenomena yang menurut kami penting untuk direfleksikan oleh pemerintah. Maka ketika ada warga negara yang berusaha untuk keluar dari kejumutan itu, ya itu harus dibaca sebagai upaya untuk keluar dari zona jumut itu, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks ini kita juga ingin mengatakan bahwa dunia memberikan concern, memberikan perhatian besar bagi fenomena apa yang disebut sebagai maraknya tahanan nurani di negara-negara non-demokratis. Ya. Prisoners of conscience sebagian besar itu menggunakan pasal-pasal penodaan agama. Itulah kenapa
secara universal PBB melalui Komisi Tinggi HAM di sana itu mendorong agar negara-negara anggotanya bisa melakukan demokratisasi di internal negara itu dengan cara salah satunya menghapus hukum penodaan agama. Jadi soal tahanan nurani itu berkelindan saya kira dengan keengganan pemerintah untuk melakukan perbaikan substantif pada aspek demokrasi. Maka demokratisasi yang buruk, yang memburuk dalam kurun waktu belakangan ini yang sering disebut sebagai regresif demokrasi atau defisit demokrasi, itu bertalian dengan fenomena berlanjutnya impunitas, berlanjutnya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, berlanjutnya pelanggaran kebebasan berekspresi, dan pelanggaran HAM secara umum. Saya berhenti di poin itu. Selebihnya saya kembalikan kepada Mas Tawi untuk dilanjutkan dengan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih Mas Tawi. Ya, terima kasih banyak Pak Halili Hasan. Kita dengar berikutnya dari Saidiman Ahmad, manajer riset dan pelatihan di Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk. Silakan Saidiman Ahmad. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Saya mungkin tidak akan mengulang ya apa yang sudah dikatakan oleh kawan-kawan terdahulu yang memang ahli di bidang hukum. Saya mungkin akan menyoroti dari hal yang lain. Saya tadi diperkenalkan oleh Tawi sebagai salah satu pegiat Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau Sejuk. Sejuk ini adalah lembaga yang menampung para aktivis keberagaman dan juga para jurnalis yang concern terhadap isu-isu keberagaman. Nah, saya ingin melihat dari sisi itu. Yang pertama yang kami lihat di Sejuk bahwa keputusan polisi untuk mentersangkakan atau mengkriminalisasi Panji Gumilang ini adalah keputusan yang tidak fair, tidak adil, dan ini sangat diskriminatif. Itu yang pertama. Tapi dari sisi yang lain saya juga ingin menunjukkan bahwa kenapa itu tidak fair dan diskriminatif, karena tuduhannya adalah bahwa Panji Gumilang ini menodai agama. Yang pertama-tama, tanpa kita menggali lebih jauh, kalau kita lihat misalnya dari profesi dan latar belakang Panji Gumilang, penodaan agama ini sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan nalar kita. Panji Gumilang itu adalah seorang pendidik yang hampir sepanjang hidupnya itu dilakukan, hampir sepanjang hidupnya dia bergerak di bidang pendidikan dan secara spesifik pendidikan agama. Jadi dia pernah sebelum mendirikan Az-Zaitun, dia sudah mengajar pendidikan agama di Banten. Dari sisi pendidikan misalnya dia seumur hidupnya dia belajar agama. Dia adalah jebolan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Ini adalah pesantren modern terbesar di Indonesia dan sangat populer, sangat kredibel. Lalu kemudian dia melanjutkan ke Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri atau YIN yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini juga lembaga pendidikan tinggi yang sangat kredibel dan mungkin terbesar di Indonesia. Saya kira terbesar di Indonesia. Dia berasal dari sana. Dan sekarang mendirikan satu lembaga pendidikan agama. Jadi sepanjang hidupnya Panji Gumilang ini hidup di dalam suasana keagamaan sebetulnya. Bagaimana mungkin orang yang hidup di dalam bidang keagamaan seumur hidupnya itu kemudian dianggap menodai agama yang dimana dia hidup, agama yang dia hayati sepanjang hari, sepanjang hidupnya begitu. Ini dari sini saja kita mestinya kritis terhadap hal itu. Kemudian dari sisi, karena ini Sejuk, kami bergumul dengan kawan-kawan jurnalis, kami juga menyoroti aspek pemberitaan yang muncul di media sejauh ini, bahkan jauh sebelum penetapan tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia ini. Kami melihat ada persoalan yang sangat mendasar pada media kita, juga termasuk media mainstream, tentang bagaimana memberitakan kasus Panji Gumilang. Yang paling mendasar menurut saya bukan hanya soal apakah media itu terlibat di dalam
menyatakan bahwa ajaran Panji Gumilang ini sesat atau pandangan keagamanya ini menodai atau tidak, itu salah satu persoalan. Tetapi yang lebih mendasar dari itu, media banyak yang mengemukakan hal yang sebenarnya tidak faktual atau sesuatu yang tidak ada faktanya. Saya kasih contoh misalnya heboh mengenai berita bahwa Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan atau bukan firman Allah. Itu tidak ada perkataan dari Panji Gumilang maupun Az-Zaitun yang menyatakan demikian. Cari, itu tidak pernah Panji Gumilang mengatakan itu. Yang dikatakan oleh Az-Zaitun dan Panji Gumilang adalah biasanya dalam khutbah Jumat, qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Artinya Rasul berkata di dalam Quran yang mulia. Menyatakan bahwa Rasul berkata di dalam Quran itu tidak mesti serta-merta menyatakan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Bahkan Panji Gumilang pernah menyatakan dalam satu wawancara dengan Andi F. Noya, saya kira dia menyatakan, dengan menyatakan itu bukan berarti dia menyatakan atau dia menyalahi keyakinan bahwa Quran itu firman Tuhan. Itu sama sekali tidak. Jadi ini adalah ranah tafsir agama sebenarnya. Jadi, tapi serta-merta media karena dikatakan Al-Quran itu perkataan Nabi, kemudian disimpulkan bahwa Panji Gumilang tidak yakin Quran berasal dari Tuhan. Tidak begitu. Kalau kita belajar sedikit tentang agama, itu ada perdebatan di sana. Bahkan di dalam Al-Quran, Al-Haqqah ayat 40 itu dikatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Itu bisa ditafsirkan macam-macam tentu saja, tetapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, terjemahan kata per kata, itu persis. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini, atau innahu itu artinya sesungguhnya hal itu, dalam kurung Al-Quran, itu perkataan Rasul yang mulia. Itu terjemahan harafiahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu perkataan Rasul, itu ada di dalam Al-Quran sendiri menyatakan itu. Jadi, tapi ini adalah perdebatan teologis sebenarnya. Ada banyak sekali ulama yang memperdebatkan itu. Ada yang menyatakan bahwa Quran itu makna dan lafalnya dari Tuhan, tapi ada juga yang menyatakan bahwa Quran itu firman Tuhan, tapi pelafalannya atau redaksinya itu dari Muhammad. Kan kadang-kadang itu ketika turun wahyu, Nabi melihat cuma mendengar bunyi, lalu kemudian keluar redaksinya. Ada ulama yang menyatakan itu. Jadi ini ranah tafsir. Tapi di luar ranah tafsir itu saya kira media salah ketika menyatakan Panji Gumilang menganggap Quran bukan firman. Tidak pernah dikatakan itu. Yang kedua, misalnya dikatakan juga bahwa Panji Gumilang atau Az-Zaitun menganggap Mekah itu bukan tanah suci. Karena dia menyatakan Indonesia tanah suci. Padahal yang dia dikatakan itu cuman Indonesia tanah yang suci. Bukan berarti kalau bilang Indonesia tanah suci itu artinya Mekah bukan. Tidak pernah dia bilang Mekah bukan tanah suci. Nah ini juga kesalahan media. Jadi disimpulkan pernyataan itu seolah-olah Panji Gumilang menyatakan Mekah bukan tanah suci. Jadi menurut saya ini persoalan. Dan perkataan Panji Gumilang Indonesia tanah suci itu ada dasarnya. Dasarnya dari lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pada stanza ketiga. Itu disebut di sana Indonesia tanah yang suci dan seterusnya ya. Coba baca, itu ada di sana. Kalau Panji Gumilang dianggap bermasalah karena menyatakan Indonesia tanah suci, mestinya lagu Indonesia Raya juga bermasalah. Jadi menurut saya media itu bahkan dari hal yang paling mendasar itu tidak mengemukakan fakta yang sebenarnya, tapi mencoba menafsir atau mengambil tafsiran orang atas perkataan Syekh Panji Gumilang. Kemudian yang ketiga, yang saya kira ini yang terakhir yang ingin saya kemukakan, adalah ada juga persoalan yang diangkat muncul di media soal sholat yang sejajar antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Ini dianggap bermasalah. Oke, yang pertama adalah, dan itu Panji Gumilang juga menjawab itu, yang pertama adalah praktik semacam ini bukan hanya terjadi di Az-Zaitun. Di Istiqlal juga begitu. Kalau pernah lihat fotonya gitu, ada perayaan di sana ya jemaah laki-laki dan perempuan sejajar. Atau di Mekah bercampur malah laki-laki dan perempuan. Jadi praktik ini sesuatu yang bukan sesuatu yang baru, itu terjadi. Lalu kemudian memang
Panji Gumilang dan Az-Zaitun ingin mengemukakan atau ingin mendorong kesetaraan gender di dalam umat. Menurut saya sekarang di dunia, kesetaraan gender itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bukan kejahatan gitu. Kalau kemudian ada tokoh agama yang mendorong itu, atau bahkan dia memberikan tafsir yang baru terhadap doktrin agama, agar umat itu lebih setara, mestinya itu tidak dicurigai sebagai pelecehan atau penodaan. Mestinya justru itu adalah niat yang baik. Dan tafsir keagamaan itu terus-menerus terjadi. Jadi ini tafsir keagamaan yang berbeda, apalagi dengan niat yang baik, itu mestinya tidak dicurigai sebagai bentuk perbuatan untuk melecehkan atau menodai agama. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Jadi intinya adalah yang tadi ada fakta-fakta yang kabur atau bahkan tidak dilakukan tapi dianggap dilakukan. Menurut saya itu sudah keliru. Dan kalau atas dasar kekeliruan itu kemudian dia ditersangkakan, apalagi nanti masuk penjara, menurut saya ini bukan hanya kekeliruan, bukan hanya kesalahan, tapi bagian dari kejahatan kemanusiaan. Saya kira terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.